The Fibonacci sequence is a series of numbers where each number is the sum of the previous two numbers. The numbers in the sequence have extraordinary mathematical properties and can be found in patterns all throughout nature. So I decided to see what they would sound like as music. To create the melody, I assigned the numbers 1 through 8 to the E major scale on the keyboard and added 0 and 9 on each side with the natural extension of the scale. I played the resulting melody with my right hand and added harmonies with my left hand. Now, the first number of the Fibonacci sequence is 0, but 0 added to itself just equals 0 forever. In fact, that's what you've been hearing in the background. In order to start the sequence, we need to add a 1. Oke, tadi di awal saya sudah kasih musik ya kan. Ternyata di matematika bisa dijadikan musik juga gitu ya, bisa dijadikan musik. Dalam hal ini yang dijadikan musik adalah bilangan Fibonacci ya, atau Fibonacci sequence. Ternyata bisa juga dijadikan itu musik. Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya ungkap gitu ya, yang ingin saya ungkapkan kepada teman-teman semua, bahwasannya matematika itu ternyata sangat dekat dengan kita gitu ya. Matematika itu tidak jauh dari kita, tapi sangat dekat dengan kita, sangat indah malahan gitu ya. Nah, saya ngasih pengantar aja, semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan gitu ya. Ini episode pertama. Nanti episode kedua apakah minggu depan atau minggu depannya lagi terserah saja, nanti disepakati aja gitu ya. Yang jelas saya ingin membagikan hal-hal unik terkait matematika yang tidak saya ajarkan di kelas gitu ya. Atau nama lainnya di sini saya angkat Mathematics Undercover, sebagaimana buku saya ini gitu ya, Mathematics Undercover ya. Oke. Yang pertama saya ingin sampaikan tadi, karena tadi saya sampaikan atau sajikan musik dengan barisan Fibonacci. Nah, pertanyaannya adalah, ini saya tampilin aja ya, whiteboard tadi mumpung pakai kebetulan. Kalian ingat deret Fibonacci? Tadi sudah disajikan di musik tadi, apa aja deret Fibonacci itu? Boleh ada yang memulainya dari 0 gitu kan. Tadi dia dari 0, tapi kalau dia dimulai dari 0 dia akan 0 terus-terusan, yang forever gitu tadi kan, karena tidak bisa kalau dijumlahkan tetap bilangan itu gitu kan. Makanya dia tadi habis 0, yang main piano tadi 0, kemudian dia lanjut ke 1 karena harus dijumlahkan dengan bilangan supaya dia menjadi suatu deret. Kalau 0 terus-terusan dia tidak akan menjadi suatu deret gitu ya. Maka dimulailah deret Fibonacci itu 1, kemudian 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 3 adalah 5,
3 tambah 5 adalah 8, 5 tambah 8 13, dan seterusnya gitu. Ini kalian pasti sudah tahu. Ada banyak gitu kan, ada banyak sekali deret Fibonacci ya. Fibonacci sequence ya. Nah, ada yang tahu tidak nih ya? Ini saya mulai langsung ya ke teman-teman semua. Ada yang tahu tidak pola bilangannya Fibonacci ini bagaimana? Pola. Ayo, atau rumus ya. Rumus suku ke N. Nah, ayo. Rumus suku ke N dari deret Fibonacci. Ada yang tahu tidak? Yang tahu saya kasih buku. Wah, ayo. Yang tahu saya kasih buku nih. Saya kasih buku. Ini ada 2 nih bukunya nih. Ini saya kasih buku yang tahu. Ayo. Deret Fibonacci. Kalau yang lain kayak misalnya aritmatika gitu ya, kita tahu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Ini aritmetik gitu kan. Nanti ada yang geometri. Kalian tahu juga UN sama dengan apa kalau geometri itu? A kali R pangkat R-1. Oke, Arni gitu kan? Nah, ya. Kalau ini Fibonacci gimana? Ada yang pernah ketemu nggak? Ayo, atau pernah diajarin nggak di sekolahnya kira-kira? Ada yang tahu tidak? Ya, siapa yang tahu? Kalau nyerah angkat tangan ya. Oke, Yogi nyerah. Ini nggak diajarin di kelas kan? Saya yakin ini nggak diajarin di kelas. Bahkan SMA dulu mungkin nggak diajarin juga nih. Tapi nggak tahu ya. Barangkali ada guru yang menemukan rumus ini gitu ya. Saya tidak underestimate. Barangkali guru kalian dulunya SMA ada yang menemukan rumusnya. Ada atau tidak? Atau sambil googling ya, silakan sambil googling Fibonacci sequence, polanya gimana? Saya beri waktu googling ya, 2 menit deh, silahkan cari rumus dari Fibonacci sequence. UN-2 tambah UN-1. Bentar. Siapa? UN sama dengan UN dikurang 2. Ya, UN sama dengan UN kurang 2 tambah UN-1. Google berkata begitu, Pak. Google berkata begitu. Oke, kita coba ya. Ini Selin juga ini ada di chat nih. UN, oh ya sama ya, UN dikurang UN sama dengan UN dikurang 2 tambah UN dikurang 1 gitu ya? Iya, Pak. Tahan. Kelihatan ya. UN sama dengan UN dikurang 2 tambah UN kurang 1. UN dikurang 1. Ini yakin UN? Di Google gitu kah? Google begini, Pak. Oke, kalau ini UN kan masih bisa dioperasikan. Ya nggak sih? Dikurang 2-nya jadi Pak. Jadi indeks gitu, Pak. Oh, gini. Saya paham. UN sama dengan UN kurang 2 tambah gini kah? Gitu ya? Ya. Oke. Yang atas kita hapus ya, Benarkah demikian? Kita coba. Pantesan ini. Kita coba ya. Mau U berapa? Kita coba di ini aja ya. Kita coba di sebelahnya aja ya. Kita coba di sebelahnya. Kita akan mainkan apa yang jarang diungkapkan. Kita coba. Berapa tadi? Misalnya U3 ya. U3 itu ini. Ya, ini U3. Benar nggak gitu ya? Apa artinya UN kurang 2 ini? Berarti 3 kurang 2. Ya nggak sih? U1 tambah U2. Oke, U1 tambah U2. Oke, benar ya? U1 tambah U2. Jawabannya U3, oke? U5. Ini U5. Berarti U3 tambah U4. Oke, good. Bener ya? Bener nggak polanya seperti ini?
Benar. Oke. Ini pola, ini rumus Fibonacci gitu kan. Pertanyaannya adalah, ini pernah dikasih nggak di sekolah kalian? Atau di kelas deh, barangkali ada materi apa ya di sini? Pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang kalau misal nih, ini misal kita pakai penyimbolan tadi ya, suku pertama tambah suku kedua, tambah N dikurang B gitu-gitu ya, pakai rumus itu, ada nggak? Coba search di Google, ada nggak selain rumus ini? Ini sejauh ini benar gitu ya, saya tidak menyalahkan, ini benar nih, ini benar gitu kan. Misalnya U9 ya, berarti U7 tambah U8 kan gitu ya. Ini benar sudah gitu kan. Tapi pertanyaannya bagaimana rumus yang misalnya N apa gitu ya, tambah barangkali A, B, atau ada pangkatnya apa gitu-gitu. Ada tidak? Coba cari sekali lagi, ada tidak? 2000 years later. Ada yang ketemu? Kalau ketemu sampaikan gitu ya. Gimana? Nggak ada? Atau ini aja? Ini aja ya? Gimana Mbak Nin? Adakah? Ada yang ketemu? Nggak ketemu, Pak. Apa? Nggak ketemu. Nggak ketemu? Pak. Nggak ada. Oke. Jadi gini. Ini benar ya rumusnya, salah satu rumus sederhananya adalah ini. Nah, ini bisa dicatat ya. Ini kan jarang diungkapkan guru ya, jangan diungkapkan guru. Nah, ini bisa dicatat. Pertanyaannya adalah, ada nggak rumus lainnya gitu kan? Rumus yang benar-benar temuannya ya. Jadi dulu itu ada temuan dari seorang anak SMP ya. Anak SMP namanya Jamie William ya, Jamie William, dan kisah itu dituliskan oleh Strogatz ya, Strogatz. Jadi dituliskan oleh Strogatz ya, dituliskan oleh ini kisah dari Jamie William ya, Jamie William. Nah, ya ini saya tuliskan di buku ya, Jadi si Strogatz itu menceritakan siapa tuh jadi tukang itu. Ya, jadi Strogatz ini menceritakan bahwasannya kakak kelasnya ini dia menuliskan suatu rumus deret Fibonacci. Dia nggak tahu asalnya dari mana gitu ya. Dia nggak tahu asalnya dari mana. Dia menuliskan begini rumusnya. Perhatikan, dengerin ya, perhatikan. UN sama dengan, dia nulisnya ini indah banget nih, angkanya indah banget. 1 tambah, ulangin ya. UN sama dengan buka kurung 1 tambah akar 5 pangkat N dikurang 1 dikurang akar 5 pangkat N per 2 pangkat N akar 5. Baik, ini rumusnya ya. Dia menemukan rumus ini ya, silakan kalau ada yang mau mencatat silakan. Ini saya rekam juga Pak ya. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau otak-atik ya, nanti misalnya kayak nanya, Pak kenapa 1 plus akar 5, nanti habis ini ya ada penjelasannya lagi tuh kenapa gitu kan. Jadi kalau kita misalnya kalian otak-atik ya U1 misalnya gitu ya, U1 ya, silakan aja dicoba ya. Jadi 1 tambah akar 5 pangkat 1 dikurang 1 dikurang akar 5 pangkat 1 per 2 pangkat 1 akar 5. Nah, sama dengan berapa ini? 1 ini kurang 1 pasti habis ya kan.
akar 5 ya, akar 5 ini negatif ya, dikurang jadinya positif, jadinya 2 akar 5 per 2 akar 5 sama dengan 1. Oke, kita dapatkan suku pertama. Lanjut suku kedua, kalian bisa coba ya. 1 tambah akar 5 pangkat 2 dikurang 1 dikurang akar 5 pangkat 2 per 2 pangkat 2 akar 5. Kita hitung. 1 kurang 1 pasti habis. Ini dikuadratin ya. Ini jadi berapa nih? 1 plus apa ini? 2 akar 5 plus 5, ya nggak sih? Iya. Kurang 1 min 2 akar 5 min 5 per 4 akar 5. Jadinya berapa itu kalau sederhanakan? 1 kurang 1 habis. Ini 4 akar 5. Oke. Berapa ini? 10. Oke. Jadinya berapa? Berapa? 2 akar 5 plus 5 per 2 akar 5. Itu yang Ada yang salah nggak? Coba kita perhatikan. 1 akar 5 harusnya 1 min 2 akar 5 plus 5. Mana? Oh, ini ya? Iya. Oke. Berarti habis ya? 1 juga. Oke? Oke. Cari U3. Nah, U3 ini nanti pasti ketemu 2 ini. Kita coba ya. Kalau tidak percaya. Berapa ini? Ya. Nah, nanti kalau silakan kalian jabarkan, itu nanti pasti ketemu. Ya. Jadi rumusnya seperti itu ya. 1 plus akar 5 pangkat n dikurang 1 dikurang akar 5 pangkat n per 2 pangkat n akar 5. Itu rumus temuannya. Nanti silakan dilanjutkan nih. Ya, yang pangkat 3 ini. Pasti ketemu itu. Silakan ya. Tidak sekarang nggak apa-apa, tapi nanti aja. Nanti kita bisa bahas di grup atau apa hitungan kalian bisa taruh di konten IG. Nah, bisa gitu ya. Ini loh rumus Fibonacci selain yang tadi UN dikurang 2 ditambah UN dikurang 1. Nah, bisa ini kita bahas gitu kan, atau ditaruh di IG. Nah, itu yang bagian media, silahkan konten IG gitu ya. Nah, kemudian ini saya bahas sedikit lagi ya. Ini kita sebentar aja kok, nggak usah lama-lama karena kita liburan. Ini saya clear ya. Clear, oke. Nah, kemudian Pak, kenapa 1 plus akar 5 gitu kan? Tadi kan rumusnya 1 plus akar 5 pangkat n gitu kan, dikurang 1 dikurang akar 5 pangkat n per 2 pangkat n akar 5. Nah, kenapa 1 plus akar 5 gitu kan? Kenapa ada akar 5 di sini? Kenapa ada akar 5? Nah, asal usulnya adalah, ini kalau kita bedah lagi, kita akan bicara tentang apa namanya itu? Saya lupa. Bilangan pi. Nah, itu dia. Bilangan pi. Ya. Atau kalau beberapa orang menyebutnya rasio emas. Nah, pi ini salah satu bilangan terindah juga di matematika, gitu. Ya, salah satu bilangan terindah juga selain pi ya. Jadi ada pi, nah gitu ya, rasio emas. Nah, gimana ceritanya? Kita akan hitung. Kita akan mainkan. Kita akan mainkan. Ya. Jadi kita tahu deret Fibonacci itu kan begini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Atau kita notasikan A, ini A, gitu kan? Suku keduanya B misalnya. Ini adalah A tambah B, gitu kan? Kemudian
Ini A, ini B, ini A tambah B, ini A tambah 2B, gitu kan, dan seterusnya. Ya, ini kalau pakai notasi. Nah, kemudian rasio emas itu ini bagi ini, gitu ya. Jadi rasio gitu kan, rasio. Kalau kita deret geometri ya, deret geometri, gitu. Kita ingat ya, kalau rasio itu kan R gitu kan, R sama dengan gitu kan. Jadi ini per ini, itu atau R sama dengan A plus B per B. Nah gitu ya, ini kalau kita otak-atik. Nah kemudian ini kan sama nih ya, sama, atau bisa kita tuliskan B per A mendekati A plus B per B, gitu kan. Kemudian apa lagi? Ini bisa kita mainkan lagi. B per A mendekati ini bagi ini plus 1, B bagi B, gitu. Lalu ini bisa kita mainkan juga. Nah ini banyak bisa dimainkan angka-angkanya. B per A sama A per B, gitu kan. Misal kita simbolkan, misal B per A itu pi ya. Nah ini ya pi. Oke, maka ini menjadi ini A per B, berarti kebalikannya, karena B per A kebalikannya A per B, berarti ada 1 per pi plus 1, gitu. Lalu kalau kita kalikan ya, kita kalikan dengan pi, maka jadinya pi kuadrat 1 plus pi, gitu. Lalu apa lagi ya? Nah, kita otak-atik lagi. Jadi saya hapus yang atas. Ini nggak berurutan ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian paham aja. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi pi kuadrat dikurang pi ya, dikurang 1. Kita anggap sama dengan 0. Ya, pindah ruas ke sini semua. Nah, silakan dicari ya. Silakan dicari akarnya. Ya, dengan rumus ABC misalnya. Nah, silakan. Ini pasti ketemu nanti itu, ya. Kalau dengan rumus ABC nanti kita tahu apa namanya itu? Pi gitu ya. Apa itu rumus ABC? Ada ingat rumus ABC? Min B gitu ya. Min B plus minus. Oke, berarti ini B gitu kan? Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A itu 1 ya, A itu 1, C-nya negatif 1 per 2 kali 1. Oke, kita kerjakan, jadinya pi plus minus akar apa ini? Sorry, B itu 1 ya, sorry. Kok ini pi yang nggak bisa dong? Sorry. Min 1. Nah, jadi 1 tambah 4, ya nggak sih? Min 4 kali 1 kan negatif 1, jadi 1 tambah 4, 1 tambah 4. Gitu kan? Ini, sorry, ini 1 juga nih, sorry. Kenapa pakai ini simbolnya? Sorry, ini 1 nih. Ya, nah, ini ketahuan sudah nih. Nah, ini jadi 1 plus akar 5. Nih, asal usulnya dari sini nih. 1 plus akar 5, kayak gitu. Ya. Itu baru tentang Fibonacci ya. Nah, itu keindahan atau keunikan dari bilangan Fibonacci yang jarang diungkap gitu ya. Nah, ini saya sajikan. Yang bukan anak SMP, Pak. Yap.
Nggak, kalau rasio emas ini temuan lanjutannya. Bahwasannya oh ternyata gitu ya. Ternyata ini menghasilkan suatu bilangan unik ya, gitu kan. Ini saya hapus bawahnya ya. Saya hapus bawahnya. Ya. Kalau dihitung lebih lanjut, ini dia menghasilkan bilangan unik. Coba kalian hitung nanti ya. 1 tambah akar 5 bagi 2 itu berapa? Saya hitung ya. Akar 5 itu berapa? 2 koma ya. Saya hitung ya, akar 5 kemudian kita tambah 1 lalu bagi 2. Nah, ini jadinya 1,61803 dan seterusnya. Nah, ini rasio emas ya. Ini salah satu bilangan unik lainnya selain bilangan pi. Nah, gitu 1,618. Dan nanti mungkin episode berikutnya kita akan bedah ini lagi nih, kecantikan dari rasio emas itu apa aja di alam semesta, di universe gitu ya. Keren banget nih rasio emas gitu. Seriusan, keren banget gitu ya. Ini baru kulitnya aja episode pertama ini gitu ya. Oke, itu dulu. Habis ini kita akan bedah yang lain, 1 poin lagi ya. Barangkali kalian ingin mengungkapkan sesuatu, silakan.